Nah, untuk kamera zoom ini nanti diarahkan menuju ke teman-teman sambil memegang laptop itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan 2022, tahap berikutnya adalah kita menantikan untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik atau yang sering disebut pretest PPG tahun 2022. Meskipun sampai saat ini untuk pengumuman terbaru jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini masih ditunda, kita ambil hikmah positifnya. Ini berarti kita masih memiliki banyak waktu ya untuk belajar lebih baik. Selain itu juga kita harus memahami betul teman-teman terkait tentang aturan seleksi akademik PPG daring berbasis domisili. Dikarenakan untuk yang saat ini adalah yang pertama kalinya ya kita mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG berbasis domisili teman-teman. Pada video ini kita akan memberikan update informasi yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi akademik terkait tentang aturan seleksi akademik PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili itu seperti apa, supaya nanti kita tidak gagal ya untuk lulus di seleksi akademik ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nah saat ini kita harus melakukan apa? Nah di sini kita harus mengetahui dulu yang pertama, seleksi akademik berbasis domisili itu merupakan seleksi atau seleksi ya yang dilakukan secara daring atau secara online dengan peserta berada di tempat masing-masing atau tempat tinggalnya sendiri, bisa di kamar atau di ruang tamu atau di ruang tertentu teman-teman masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet yang kuat teman-teman. Nah di sini pertama-tama kita harus mengetahui dulu terkait tentang alat-alat apa saja yang harus kita siapkan ya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama kita siapkan laptop. Untuk rinciannya ini adalah minimal layarnya 10 in ya teman-teman. Mungkin nanti ada perubahan, kita pantau informasi resmi lebih lanjut. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi. Kalau Windows ini adalah Windows 8 32 bit atau kalau Mac OS ini adalah minimal versi yang ke-10. Kemudian memiliki storage atau penyimpanan yaitu di sini untuk kecepatan ya, yaitu 2 GB RAM teman-teman. Dan berikutnya ini adalah memiliki minimal 10 GB storage atau penyimpanan. Kemudian dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dan di sini juga kita bisa sambungkan dengan chargernya. Kemudian kita menyiapkan handphone dengan kualitas kamera yang mendukung dan sudah terpasang di aplikasi Zoom atau Google Meet. Kita belum tahu nanti apakah menggunakan aplikasi Zoom seperti tahun kemarin atau mungkin menggunakan aplikasi Google Meet yang digunakan dari akun belajar.id. Dikarenakan saat ini kan sedang gencar-gencarnya ya Kemdikbudristek itu menyuruh untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia untuk menautkan akun belajar.id. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akun belajar.id itu adalah ada fitur Google Meet-nya teman-teman. Nah selanjutnya untuk nama pada aplikasi itu harus sama dengan nama lengkap kita sebagai peserta seleksi akademik. Berikutnya kita siapkan koneksi internet yang stabil ya dan kuota internet yang mendukung. Ini adalah minimal 10 GB dan lebih amannya mungkin teman-teman bisa memakai jaringan WiFi ya yang tidak terbagi dengan siapapun supaya nanti koneksinya ketika digunakan untuk aplikasi Zoom atau Google Meet dengan menjalankan aplikasi Save Exam Browser nanti tidak akan terputus atau terpental. Nah selanjutnya terkait tentang aturan seleksi akademik PPG daring berbasis domisili itu seperti apa? Sampai saat ini kita belum mendapatkan juknis secara pasti teman-teman terkait tentang aturan yang digunakan saat ini. Namun kurang lebihnya ini adalah masih sama ya dengan di tahun kemarin. Di sini kita ambil dari panduan peserta untuk UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili dari tahun 2021. Di sini kita mulai dari aturan sebelum mengikuti ujian teman-teman. Jadi aturannya ini untuk yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Untuk spesifikasinya itu seperti yang sudah teman-teman ketahui di depan tadi ya. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom, entah itu Zoom atau Google Meet teman-teman. Nanti kita pantau untuk informasinya lebih lanjut secara resmi dari ppg.kemdikbud.go.id.
Kemudian pastikan nama aplikasi pada Zoom ini harus sesuai ya dengan nama lengkap peserta. Selanjutnya, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil ya dengan kuota internet ini minimal 10 GB. Kalau misalkan teman-teman memakai paket data ya, paket data dari kartu seluler itu adalah minimal segini. Kalau misalkan memakai jaringan WiFi, entah itu IndiHome, itu mungkin teman-teman bisa bebas ya teman-teman. Berikutnya untuk persyaratan berikutnya ini adalah peserta menyiapkan ruangan yang tenang teman-teman. Ruangan yang tenang, ruangan yang nyaman, dan juga dengan pencahayaan yang cukup supaya nanti bisa terlihat teman-teman itu di sana kelihatan ya oleh peserta, oleh pengawas. Dikarenakan untuk pengawasannya ini adalah melalui aplikasi Zoom di HP kita. Berikutnya untuk yang kelima, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Nah, untuk kamera Zoom ini nanti diarahkan menuju ke teman-teman sambil memegang laptop itu ya. Nah, di HP ini meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kemudian kertas kosong, dan serta satu buah alat tulis teman-teman, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Nah ini teman-teman. Kemudian peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save XM Browser dengan file konfigurasinya. File konfigurasi ini adalah untuk kita menggunakan login ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bertanggung jawab bergabung dalam grup WhatsApp ya yang dibuat oleh pengawas teman-teman. Nah kemarin kan ada perintah ya untuk menautkan nomor WhatsApp di SIM PKB. Nanti akan dihubungi di sana, akan dimasukkan dalam grup WhatsApp untuk nanti pemantauan dan persiapan. Ini adalah yang harus kita siapkan peraturan ketika sebelum mengikuti ujian. Kemudian yang kedua untuk peraturan saat pelaksanaan ujian. Nah untuk saat pelaksanaan ujian ini yang pertama, peserta mengikuti dan mentaati instruksi atau arahan dari pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi nanti dari HP kita yang kameranya terhubung dengan Zoom itu akan diminta untuk memutar-mutar kamera HP kita nanti untuk memastikan apakah di ruang ujian tersebut itu ada orang lain atau tidak. Kalau misalkan ada orang lain, teman-teman tidak boleh teman-teman, jadi bisa dianggap gagal ya. Nah, melakukan kecurangan. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduknya yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP masing-masing ya, dan tidak boleh ke belakang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ke kamar kecil itu harus dilakukan sebelum mulai ujian ya, akan diberikan waktu. Ketika teman-teman itu melakukan ujian, minta ke kamar mandi atau ke WC misalkan ya, itu nanti akan dianggap gagal teman-teman. Nah kemudian untuk yang poin F, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Selanjutnya setelah pelaksanaan ujian. Nah, teman-teman setelah mengisi di sini nanti setelah ujian selesai, peserta mengisi kuesioner ya atau umpan balik yang disediakan oleh penjaminan mutu teman-teman. Secara daring juga dalam bentuk kuesioner seperti itu, tautannya nanti akan diberikan melalui grup WhatsApp. Peserta yang menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas atau yang kosong saat mengerjakan soal ini nanti disuruh untuk merobek-robek atau mencoretnya ya, supaya nanti tidak terbocorkan teman-teman. Ini adalah di hadapan pengawas. Kemudian peserta ini mengakhiri ujian ini sesuai dengan arahan pengawas. Selanjutnya untuk tata tertib peserta daring berbasis domisili. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save XM Browser dan juga file konfigurasinya dalam laptop masing-masing teman-teman. Kemudian peserta yang belum memasang aplikasi ini akan dibatalkan ya untuk ujiannya pada sesi tersebut. Kemudian peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian.
Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Nanti kita bisa lihat ya untuk jadwal ujiannya itu pada kartu ujian yang kita cetak melalui SIM PKB. Kemudian peserta harus berpakaian sopan dan rapi ya, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom HP. Posisi HP ini berada di samping kanan atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas, air mineral yang transparan, obat-obatan pribadi, ini bagian sakit ya. Kemudian kertas kosong dan juga satu alat tulis. Laptop ini bersih dari kabel-kabel lain kecuali charger. Kalau misalkan pakai mouse ini nggak boleh teman-teman. Kemudian peserta ini harus mengikuti dan mentaati pengawas ya dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ini teman-teman. Menggunakan aplikasi Zoom, kita diminta untuk muter-muter kamera Zoom kita untuk memastikan apakah ada orang lain atau tidak di ruangan tersebut. Kemudian apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau aplikasi Zoom, peserta yang mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta itu akan dihentikan ya untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala itu teratasi. Dalam waktu minimal ini adalah hanya 5 menit saja untuk waktu perbaikannya. Apabila peserta tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu itu, maka ujiannya ini akan dihentikan. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri ya, tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100%. HP yang digunakan untuk Zoom ini disetting dalam posisi hening, jadi supaya nanti tidak terdengar ya ketika ada orang WA atau mungkin ada orang telepon. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal ya berbasis domisili dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman nggak boleh memotret, memfoto atau merekam dalam bentuk video atau mencatat soalnya untuk diberikan kepada orang lain. Itu adalah melakukan suatu pelanggaran artinya. Selanjutnya peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan daring berbasis domisili. Kemudian peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan dilakukan sebelum ujian ya. Peserta dilarang makan dan ataupun merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minuman obat ya pada saat mengerjakan ujian, namun harus disediakan terlebih dahulu. Kemudian pengawas berhak menghentikan pelaksanaan ujian yang sedang berjalan dengan peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan juga peraturan. Kemudian untuk pelanggaran dan juga sanksi ini ada 3 kategori ya, yaitu ada yang ringan, sedang, dan juga berat teman-teman. Yang ringan contohnya peserta lupa mematikan suara HP atau peserta berpakaian tidak sopan ya. Ini nanti sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Yang sedang, pelanggaran sedang ini adalah contohnya peserta terlambat masuk ke ruang Zoom, peserta tidak memasang program aplikasi, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum selesai, maka nanti peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Kemudian untuk yang beratnya ini adalah peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan soal. Nanti peserta dinyatakan tidak lulus ya dan tidak boleh mengikuti seleksi dalam 2 tahun berikutnya. Kemudian yang sangat berat ini adalah peserta dibantu oleh pihak lain atau diewangi wong liya, atau juga peserta memalsukan data atau menjadi joki misalkan, maka peserta ini nanti akan dinyatakan tidak lulus ya dan juga didiskualifikasi. Kemudian untuk ketentuan tambahannya, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalkan gempa, badai, longsor, bencana alam yang mengganggu pelaksanaannya, maka pelaksanaan akan ditunda ya dan dijadwalkan ulang, asalkan itu memang benar-benar terjadi ya. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan itu kepada peserta dan menghentikan pelaksanaan ujian selama 1 jam ya. Jika dalam waktu itu masalah itu enggak diatasi, pelaksanaan ini akan ditunda. Proses selanjutnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp.
Jika terjadi putus koneksi internet pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk mengatasi masalah itu dalam waktu maksimal 5 menit saja. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ujian. Itulah teman-teman kira-kira gambaran ya untuk aturan seleksi akademik PPG berbasis domisili secara daring. Semoga ini bisa menjadi acuan teman-teman untuk nanti yang harus dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa, pelanggarannya itu seperti itu, nanti tanggungnya jawab itu seperti apa. Teman-teman, mari kita siapkan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.